Ayah bunda sekalian, kali ini saya sudah bersama dengan koordinator Al-Quran di SDIT Nur Hikmah. Lebih lanjut kita akan berkenalan dengan beliau dan kita akan berbincang seputar Al-Quran yang ada di Nur Hikmah, pembelajaran seperti apa. Langsung saja Ayah bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Masya Allah. Ustaz silakan bisa langsung memperkenalkan kepada ayah bunda yang ada di rumah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, wali murid SDIT Nur Hikmah yang kami hormati, nama saya Ahmad Tarmizi. Saya diamanatkan di koordinator bidang Al-Quran SDIT Nur Hikmah. Ya. Oke, terima kasih Ustaz Tarmizi. Kurang lebih Ustaz menjadi koordinator Al-Quran sudah berapa lama Ustaz? Sudah 3 tahun. Ini adalah tahun yang keempat di koordinator bidang Al-Quran. Oh, Masya Allah. Nah, yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memang Nur Hikmah ini salah satu keunggulannya adalah di bidang Al-Quran Ustaz. Iya, betul Ustaz. Nah, mungkin bisa disampaikan Ustaz kepada ayah bunda yang ada di rumah sebetulnya program yang dimiliki oleh Al-Quran yang ada di SDIT Nur Hikmah itu seperti apa Ustaz? Ya, terima kasih Ustazah. Betul sekali Ustazah Ica. Kita teringat dengan kalimat yang selalu disampaikan oleh pendiri LPI Nur Hikmah, almarhumah Bunda Haji Alia, bahwa Nur Hikmah ada karena Al-Quran. Untuk di SDIT ada 10 program Al-Quran yang insya Allah telah kita jalankan. Yang pertama adalah KBM Al-Quran, yang kedua adalah Remedial Al-Quran, adalah program tambahan bagi anak-anak yang belum mencapai target. Yang ketiga adalah murojaah pagi. Setiap paginya anak-anak kita selalu murojaah bersama dengan walas hafalan surat-surat terpilih. Kemudian ada Al-Mukhtar. Al-Mukhtar adalah anak-anak pilihan yang menjadi duta-duta Al-Quran SDIT Nur Hikmah yang kita bina secara khusus. Kemudian yang berikutnya adalah supervisi dan pembinaan dalam menjaga kualitas mutu pembelajaran Al-Quran di SDIT Nur Hikmah. Kita mengadakan supervisi dan pembinaan baik internal ataupun eksternal dari Umi Foundation. Kemudian yang berikutnya adalah Tasmi Al-Quran. Alhamdulillah ini adalah program yang baru kita laksanakan di tahun ajaran 2019-2020 dan akan kita lanjutkan. Program ini adalah program siswa yang sudah hafal 1 juz, maka mereka akan diperdengarkan tilawah Al-Quran hafalan mereka di hadapan wali murid, kemudian di hadapan guru-guru dan teman-teman. Program yang berikutnya adalah Pramunakosyah. Pramunakosyah adalah persiapan untuk ujian atau munakosyah anak-anak yang sudah tuntas baik hafalan ataupun tartil. Program yang berikutnya adalah Munakosyah. Munakosyah adalah program ujian bagi anak-anak yang sudah tuntas materi pembelajarannya. Dan program yang berikutnya yang 9 adalah Khotaman. Khotaman adalah uji publik sekaligus laporan langsung pembelajaran Al-Quran kepada orang tua murid SDIT Nur Hikmah. Dan yang terakhir adalah prestasi Al-Quran. Okay. Ustaz, tadi dari penjelasan Ustaz cukup banyak program yang disampaikan gitu ya, yang muncul di pembelajaran Al-Quran itu sendiri. Kemudian bisa dijelaskan Ustaz, dengan jumlah siswa kita yang cukup banyak Ustaz, 759 siswa, ini kira-kira harus di backup dengan sumber daya, atau mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait jumlah sumber daya dari tim Al-Quran sendiri Ustaz? Ya. Berapa jumlahnya? Alhamdulillah ayah bunda, khusus untuk pengajar Al-Quran di SDIT Nur Hikmah berjumlah 25 ustadz dan ustazah dengan 1 orang koordinator. Itu saja untuk jumlah pengajar di SDIT Nur Hikmah. Oke, nah jumlah berarti sudah disampaikan 25 orang pengajar Ustadz. Betul. Ya. Kemudian harus membackup 759 siswa. Ya, nah, dengan kemudian dibagi 3 sesi pembelajaran. Oke, berarti saya dengan jumlah siswa yang cukup banyak ini, terus kemudian di backup oleh 25 pengajar tadi, kira-kira untuk waktu pembelajaran atau settingan belajarnya seperti apa Ustadz? Mungkin Ustadz bisa jelaskan di kondisi normalnya seperti apa, kemudian di kondisi yang BDR nanti selama 6 bulan ke depan seperti apa? Baik, terima kasih Ustazah. Untuk waktu pembelajaran Al-Quran di SDIT Nur Hikmah kami bagi menjadi 3 sesi.
Sesi pertama pukul 8.15 sampai dengan 9.15. Kemudian sesi kedua pukul 9.45 sampai dengan 10.45, dan sesi ketiga pukul 11 sampai dengan 12, dengan pembagian di setiap sesinya adalah untuk 2 jenjang siswa. Untuk waktu pembelajaran selama BDR, ya selama belajar dari rumah, khusus untuk Al-Quran adalah 2 JPL atau 2 jam pelajaran setiap harinya, dengan jumlah satu sesi 60 menit atau 30 menit setiap jam pelajaran. Untuk metode yang kita gunakan selama BDR adalah dengan Zoom meeting, kemudian video call dan rekaman. Dan kita juga insya Allah akan dibantu dengan video-video tata cara membaca Al-Quran atau video-video penanaman konsep di setiap jilid Umi. Adapun jadwal pembelajaran, ya anak-anak selama BDR adalah kelas 1 sampai dengan kelas 6 di hari Senin ada Zoom meeting, dilanjutkan dengan setoran rekaman tartil atau tilawah bacaan anak dengan rekaman. Di hari Selasa untuk sesi pertama di kelas 1 dan kelas 5 dengan video call, tartil dan tahfiz, dan kelas lainnya dengan rekaman tartil dan tahfiz. Di hari Rabu kelas 3 dan 4 dengan video call, tartil dan tahfiz, dan kelas lainnya dengan rekaman tartil dan tahfiz. Di hari Kamis kelas 2 dan 6 atau di sesi 3 dengan video call, tartil dan tahfiz, kemudian kelas lainnya dengan rekaman tahfiz. Dan di hari Jumat kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan rekaman, hanya membaca tilawah saja atau membaca Umi dan Al-Quran. Dan khusus untuk siswa baru kelas 1, insya Allah selama 2 pekan kita akan khususkan dengan video call saja. Oh iya. Oke, Ustaz Tarmizi, lanjut ya pertanyaannya ya. Nah Ustadz, kita cukup paham kondisi siswa kelas 1 dan juga pindahan Nur Hikmah, pastinya mereka beragam Ustadz pencapaian jilidnya ya. Nah kira-kira untuk ketika mereka sudah masuk dan bergabung, itu bagaimana proses penentuan jilid awal mereka? Ya, untuk siswa baru dan siswa pindahan akan ada placement test untuk menentukan jilid awal anak-anak kita memulai belajar Umi. Insya Allah untuk kelas 1 dan pindahan kita jadwalkan dalam agenda MPLS di tanggal 17 atau di hari Jumat, khusus untuk placement. Untuk metode placementnya insya Allah kita akan menggunakan video call setiap anak sesuai dengan jadwal untuk menentukan placement tersebut. Oke, terima kasih Ustaz. Kemudian terkait ini Ustaz, target Al-Quran Ustaz. Ya. Nah pastinya dari jenjang ke jenjang memiliki target yang berbeda gitu ya. Betul. Nah mungkin bisa dijelaskan target di kelas 1 capaian siswanya dari sisi tahfiz seperti apa, dari tartilnya seperti apa, pun dengan jenjang berikutnya. Untuk target pembelajaran Al-Quran, alhamdulillah dimulai dari tahun ajaran kemarin kita sudah meningkatkan terutama untuk capaian hafalan. Yang sebelumnya target hafalan anak-anak kita lulus dari Nur Hikmah hafal juz 30, kita tambah menjadi lulus dari Nur Hikmah hafal 2 juz, yaitu juz 30 dan juz 29. Untuk kelas 1 target di akhir insya Allah tuntas sampai di jilid 3 halaman 40. Jadi selesai di kelas 1 targetnya selesai di jilid 3 halaman 40, dan untuk hafalannya di surat Al-Bayyinah sampai dengan Al-Alaq. Target baru ini menyesuaikan dengan jenjang yang sudah terlaksana, yaitu adalah jenjang kelas 1 untuk tahun ini dan jenjang kelas 2 yang dimulai dari tahun kemarin. Untuk jenjang kelas 3 dan seterusnya sampai dengan jenjang kelas 6 menyesuaikan dengan target yang lama. Ustaz, selanjutnya mungkin pertanyaan saya seputar prestasi Al-Quran Ustaz ya. Kita kan Nur Hikmah sudah cukup lama, kurang lebih berarti sudah masa 16 tahun Ustaz. Kalau diumpamakan seperti manusia berarti sudah menginjak fase remaja gitu ya. Nah pastinya sudah banyak prestasi yang dicapai ataupun ditoreh oleh SDIT Nur Hikmah. Kira-kira mungkin bisa disampaikan Ustaz kepada ayah bunda, prestasi Al-Quran yang sudah dicapai sudah sejauh mana nih Ustaz
Silakan Baik. Ustaz. Alhamdulillah untuk prestasi Al-Quran di setiap tahunnya alhamdulillah kita selalu mewakili Kota Bekasi untuk MHQ tingkat provinsi ataupun MTQ yang musabaqah tilawah Al-Quran. Dan juga alhamdulillah setiap tahunnya di Khotaman Al-Quran kita selalu bertambah jumlah peserta kita. Terakhir di tahun 1920 tahun pelajaran 2019-2020 jumlah peserta khotaman berjumlah 259 siswa. Ini adalah capaian jumlah peserta khotaman terbanyak. Dan alhamdulillah anak-anak kita hafalannya semakin hari semakin meningkat. Dan terakhir capaian hafalan tertinggi siswa kita di juz 3. Alhamdulillah sudah hafal 5 juz Al-Quran. Masya Allah. Itu siswa kelas berapa Ustaz untuk yang Siswa sudah capai? kelas 5. Oh iya. Dan Ananda Azura yang capaian hafalannya sampai 5 juz. Berarti juz 30, Juz kemudian 30, 29, 1, 2, dan 3. 2, 3. Oh, Masya Allah. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa ini Ayah Bunda. Kelas 5 sudah kurang lebih menghafal 5 juz 5 Ustaz juz ya. ditambah sekarang selama BDR kemarin menambah lagi hafalannya 1 juz sehingga hafal 6 juz. Masya Allah. Masya Allah. Ada bibit-bibit lain Ustaz selain Kakak Azura? Insya Allah ada siswa-siswa kita juga yang hafalannya sudah cukup banyak. Di antaranya Ananda Muas. Di kelas 2 sudah hafal 3 juz. Ya, Muaz itu pernah menjadi peserta termuda Ustaz ya? Betul, Ustaz. Kategori tahfiz di kelas 1 ya? Di kelas 1. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz? Ya, alhamdulillah Ananda Muas ini juga salah satu peserta termuda di tahun ajaran 2019-2020. Dan tahun ini juga kita ada 2 peserta termuda, Ananda Aisyah dengan Ananda Azkia. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan semakin bertambah nih Ustaz. Amin, peserta termuda di tahun-tahun berikutnya Amin. ya. Dan prestasi Al-Quran Masya kita Allah. terus meningkat. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Berarti memang prestasi yang sudah ditorehkan sudah mencapai provinsi ya. Betul. Alhamdulillah. Mohon doanya ya Bunda, mudah-mudahan kedepannya anak-anak kita bisa terus menorehkan prestasi di kancah manapun itu. Kita baik ya Bunda, alhamdulillah cukup banyak ya perbincangan kita bersama Koordinator Al-Quran SDIT Nur Hikmah Ustadz Tarmizi. Mudah-mudahan apa yang baru saja kita bincangkan bisa memberikan referensi dan juga informasi bagi ayah bunda sekalian. Kurang lebihnya kami mungkin mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya Ustadz ya. Mudah-mudahan Ustadz sehat terus ya. Amin. Salam buat keluarga di rumah ini Amin. ya. Terima kasih banyak ayah bunda sudah menyaksikan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.